Jangan. Sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, saya mau minta seperti tadi, semuanya boleh lambai-lambaikan tangannya, naikkan ke atas, semuanya kasih salam semuanya. Ya, yang masih tetap bersuka cita, yang masih tetap bersemangat, boleh kasih salam semuanya sambil tersenyum lebar. Oke, seperti yang sudah dijanjikan tadi, yang sudah dibicarakan tadi sebelumnya, kami akan mengumumkan pemenang dari penari yang paling penari ya, dari oma opa yang menari yang paling hot, yang paling lincah. Kalau tadi saya bilang ada 6 pemenang, ternyata hadiahnya diperbanyak. Ada 8 pemenang sekarang yang hadiahnya siap dibagi-bagikan. Oke, saya akan mulai dari yang pertama. Siap-siap semuanya, siapkan hati, siapkan telinga, lalu siapkan alamat lengkap rumahnya masing-masing ya, biar kami bisa kirim. Ada 8 pemenang. Yang pertama adalah Ibu Susilowati dari Tanjung Duren. Yang kedua, Suster Rosa dari Sragen. Yang ketiga, Ibu Maria Magdalena dari Kalimantan Timur. Yang keempat, Ibu Lisa Hadianti dari Taman Surya. Yang kelima, Ibu Christina Desela dari Citra Garden 1. Yang keenam, Ibu Elina Rusli dari Palm Mansion. Yang ketujuh, Bapak Yusuf dari Duta Bandara. Yang kedelapan, Suster Aloysia dari Jawa Tengah. Tapi untuk Suster Aloysia ini yang menang yang ada di tengah tuh, saya ada lihat tuh. Yang ada di tengah, suster yang di tengah yang menang, yang paling hot tadi katanya. Oke, selamat semuanya pemenang, kasih tepuk tangan dong semuanya. Selamat, selamat, karena sukacitanya terbagi penuh buat kami semua. Yang lain, oma opa, ibu bapak yang lain jangan bersedih hati. Bukan hadiah yang penting, tapi sukacitanya yang besar yang penting. Amin semuanya. Amin. Oke, kita mau lanjut ke sesi Q&A, tapi sebelum sesi Q&A, kita akan Ya. Oke, Bapak Ibu yang tadi disebut namanya akan dihubungin oleh panitia. Nanti mohon memberikan alamat lengkap kepada panitia. Hadiah atau souvenir rekoleksi akan dikirim ya, dikirim. Di luar kota, luar pulau juga nggak apa-apa, pasti akan kami kirim nanti. Ya, oke. Sebelum masuk ke sesi talk show atau tanya jawab, mungkin Romo Mardi ingin menyampaikan sesuatu yang bertepatan pada hari ini adalah hari keluarga kudus ya. Romo Mardi, Romo. Ya. Ya, kami persilakan Romo. Apakah sudah bisa bicara? Ya, silakan Romo. Baik, terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih lebih dahulu kepada Ibu Grace dan Romo Budi yang menampung arus rahmat dari Roh Kudus untuk disampaikan kepada para ibu, bapak, kepada para saudari dan saudara yang ada di Panti Verda maupun yang menjadi opa dan oma. Saya mau menyampaikan sesuatu yang saya sampaikan melalui screen. Bolehkah saya pakai screen? Boleh Romo, sebentar Romo, saya ini dulu siapkan. Di mana ya Romo? Bentar ya, Mo. Gak apa-apa, saya tunggu. Oke, siap. Romo, udah bisa, Romo? Monggo, Romo. Ya. Para saudari-saudara sekalian, apakah layar saya sudah kelihatan? Sudah kelihatan, Mo. Baik, kalau begitu saya akan mulai slideshow-nya. Bapak Pastor Budi maupun Ibu Dr. Grace dengan sangat bagus sudah menyampaikan kepada kita ajakan-ajakan yang bagus, harapan, dan sukacita.
Nah, saya mau mengajak Anda konkret mewujudkan harapan itu bersama dengan Paus Fransiskus. Paus Fransiskus itu pengen saya sebut karena hari ini adalah hari pesta keluarga kudus. Dan pemimpin keluarga kudus adalah Santo Yusuf. Tadi Roma Budi sekali menyebutnya, sekarang saya mau menyebut dengan sedikit lebih banyak. Sebab apa? Sebab Paus Fransiskus sudah menentukan bagi kita semua bahwa tahun 2021 adalah tahun Santo Yosef. Nah, saya akan merumuskan begini. Keluarga kudus dipimpin Santo Yosef, dilayani Bunda Maria, berfokus pada Yesus. Ini berlaku untuk bayi-bayi kita, tetapi juga berlaku untuk anak dewasa, bagi kita semua orang dewasa, dan bagi kita semua yang mengalami hidup sudah 59, 69, 79, 89, dan seterusnya. Artinya, bagi siapapun, fokus hidup kita adalah Yesus. Kita dilayani oleh Maria. Nah, dipimpin keluarga kudus itu oleh Santo Yosef. Dan kalau ada ribuan surat dan buku mengenai Maria, masih ada jutaan buku mengenai Yesus. Anda pernah mendengar suatu surat atau buku tentang Santo Yosef? Saya tanggungan. Sedikit sekali. Dan Anda memperhatikan bahwa dalam Injil, Santo Yosef hampir nggak pernah disebut. Kecuali problem-problem. Orang yang penuh dengan problem. Para saudari-saudara sekalian, juga para bapak dan ibu yang sekarang sudah pensiun, kita mengalami semua. Sesudah kita pensiun, kita ingat bagaimana si bapak itu begitu banyak pekerjaannya, nggak pernah diumumkan dan diwartakan secara hebat. Enggak. Carilah suatu ayat dalam Alkitab yang memuji Santo Yosef secara langsung, atau suatu bab yang bercerita tentang Yosef. Hampir enggak ada. Tapi, kalau tidak ada Santo Yosef, Yesus tak bisa disebut keturunan Daud. Kalau tidak ada Santo Yosef, nggak ada orang yang bisa bilang, ini kan anaknya tukang kayu itu. Nggak ada. Paling banter, ini kan anaknya Maria yang nggak ketahuan suaminya ya. Maka, dalam hal ini, Santo Yusuf adalah seseorang, lihatlah sekarang di gambar, bopong Yesus pun hanya pada waktu Maria capek. Lalu ketiduran. Dia hanyalah, kalau dikatakan dalam sepak bola, hanya pemain tambahan. Yosef adalah pemain
yang ya kalau pemain utama itu nggak bisa, ya dia boleh ikut main. Tapi dengan demikian, sama sekali bukan orang penting. Menurut ukuran kita. Sekali lagi, Papa Paus Fransiskus mengatakan, sebentar, tahun yang akan datang adalah tahun Yosef. Berarti, sekarang saya melanjutkan Ibu Grace, kita berharap bahwa Yosef akan semakin lama semakin dikenal. Bukan karena hebatnya, tapi karena dia tidak hebat. Bukan karena apa, juga bukan karena dia adalah orang yang pembuat sukacita. Karena mukjizat, sama sekali enggak. Dia bahkan orang yang bersedih hati. Bayangin, Maria pamit untuk pergi, dan Maria itu tunangannya, pamit untuk pergi mengunjungi Elizabeth seperti diceritakan Romo Budi, dan pulang, perutnya besar. Nah, para ibu dan terutama bapak, apa yang akan Anda rasakan kalau tunangan Anda pergi 3 bulan dan pulang perutnya besar? Apakah Anda tidak akan marah seperti Yusuf? Dan kemudian apa yang dilakukan? Tanpa banyak bicara, dia mimpi ketemu malaikat dan diminta untuk ikut. Ini beda dengan Maria yang dengan resmi, penuh rahmat dan sebagainya. Dia hanya diminta, udah ambil aja itu ya sebagai istrimu. Apa yang dilakukan oleh Yosef? Oke. Jadi dia juga mempunyai ketaatan kepada Allah. Mendengarkan Allah. Oleh sebab itu, Yosef juga diberikan kepada umat universal. Apa? Kerendahan hati. Bisa mendengarkan Allah. Dan itu dengan cara yang sangat-sangat seenaknya, seakan begitu. Sesuatu posisi yang barangkali kerap kali harus kita alami, termasuk dalam zaman sekarang dengan corona dan COVID-19, Tuhan mengatakan, terimalah. Sakit, oke, terimalah. Pedih, karena ditinggal, terimalah. Diberikan kepada umat universal. Jadi, Yesus dan Maria penuh diceritakan dalam Injil. Yosef, sesudah 12 tahun Yesus, nggak ada cerita tentang Yosef. Habis. Dia dihabisi oleh para penginjil. Para saudari-saudara sekalian, barangkali dalam gereja atau dalam keluarga, Anda sebagai bapak, apalagi sebagai opa, udah nggak masuk cerita. Tapi, bapak keluarga yang dibawa bayang-bayang Maria dan Yesus ini tetap mendengarkan Allah. Tetap menjawab Allah. Dan melaksanakan. Bayangin. Harus mengantar tunangannya yang saya nggak tahu bagaimana dipikirkan. Hamil entah karena siapa. Kita sekarang bisa bilang karena iman. Tapi Yosef mengantar perempuan hamil tua dari Nazaret ke ibu-ibu biasanya ya banyak ya. Para suster itu banyak sembahyang. Saya nggak tahu apakah Romo Budi juga banyak sembahyang. Tapi suster-suster banyak sembahyang. Banyak bapak sibuk kerja. Tapi bentuk kasih sayangnya adalah
sibuk bagi keluarga, tanpa banyak bendera. Maka dari itu, kita diajak oleh Sri Paus untuk bersama-sama memberi ruang kepada Santo Yusuf pada tahun 2021. Benar kita beri perhatian. Sekali lagi, orang yang nggak punya bendera, orang yang hampir tidak ada patungnya dan gambarnya. Coba di seluruh dunia, berapa juta gambar Maria, berapa juta gambar Maria menggendong Yesus. Ia, Yosef, mau melaksanakan kekeluargaan Kristiani, mencermati suka duka dunia. Ia percaya belas kasih Allah. Jadi, dia adalah orang yang di tempat-tempat yang paling rendah mengimani Allah. Tak perlu takut kekudusan di keluarga. Gereja yang kudus, khususnya keluarga, perlu lebih dilayani, dan para bapak dan ibu yang sudah berusia lanjut akan mempunyai peran yang penting tahun 2021. Mengingatkan anak dan cucu bahwa dalam keluargalah mereka dipanggil menjadi putra-putri Allah. Jadi, ini adalah masalah pengudusan dalam kemesraan keluarga. Banyak godaan untuk jadi kudus, dan banyak sekali penyelewengan biasanya dikatakan dilakukan oleh bapak-bapak. Tapi seluruh gereja dipanggil untuk kudus, juga bapak-bapak. Tempat orang kumuh seperti bapak-bapak adalah tempat panggilan Tuhan. Mungkin Santo Yusuf tidak mengenal salib karena sudah meninggal sebelum Yesus disalib. Maria terkenal karena ada di bawah salib. Maria terkenal kalau ada dalam Pentakosta. Yosef enggak terkenal. Tetapi dia tetap menularkan sukacita gairah dengan terus-menerus mendorong anak dan ibunya untuk penuh dengan sukacita di tengah ini. Dengan kata lain, tugas Santo Yosef adalah memelihara pengudusan. Sangat sepele, sangat rendah hati. Dan itulah panggilan kita tahun 2021. Tidak hebat. Umat harus terlibat di lapangan. Tapi itu lapangan bukan lapangan sepak bola. Bukan. Lapangan adalah bengkel tempat Yosef memahat. Tempat Yosef memaku barang-barang yang harus diserahkan umat. Enggak ada orang lihat. Coba lihat. Kalau Anda melihat kursi yang Anda duduki, apa kelihatan pakunya? Ada pakunya, tapi ditutup. Nah, kerjaan Yosef adalah hal-hal yang tidak mencolok. Dan itulah Filipi bab 2 ayat 1-11. Yang dilakukan Yosef adalah sama dengan yang dilakukan oleh Yesus, yaitu mengosongkan diri. Sekali lagi, Yosef yang menjadi sebab Yesus bisa dikatakan anak Daud, karena melalui Yusuf, maka dia adalah di sana. Karena Yoseflah Yesus dikatakan anak Daud. Tapi
satu-satunya yang menyebabkan Yosef kudus menurut Paus Fransiskus adalah kasih sayang. Dan kasih sayangnya tidak dimasukkan di televisi dan di koran. Dan karena karangan yang hebat. Enggak. Karena pekerjaan harian yang bukan main. Sederhananya. Jadi gereja tak boleh diam kalau soalnya mengenai membangun cinta kasih. Dari sana, cinta Yesus anaknya itu dilihatkan oleh Maria dan diwujudkan oleh Yesus dengan wafat dan kebangkitannya. Sekali lagi, di mana Yosef? Dihapus. Terhapus. Dan itu bukan sesuatu yang kebetulan. Ini bagian dari rencana Allah. Yang penting Yosef. Yaitu Yosef yang tidak penting. Dia adalah pendosa di tengah pendosa, tetapi dia sharing pengudusan dalam bentuk melayani Maria dan melayani Yosef. Kita semua harus ikut menguduskan dalam keluarga. Dan keluarga adalah daerah pengudusan. Walaupun kita sama sekali tidak diwartakan dan didemonstrasikan. Ia menggarisbawahi sifat sosial mesra pengudusan, bukan sifat sosial provokatif dan demonstratif, tetapi kemesraannya dalam Yesus dan Maria melaksanakan tugas. Saya cukupkan sekian, Mas Cipto dan kawan-kawan. Saya harap bahwa tahun Yosef sungguh menjadi tahun penting bagi kita. Justru dengan melalui berbagai macam hal yang sama sekali tidak penting, bukan demonstrasi, bukan upacara gede-gedean, tetapi mendengarkan Tuhan, melaksanakan kehendak-Nya, sebagaimana Yosef melakukan yang sederhana dan sangat simpel dalam hidup keluarga. Silahkan para saudari-saudara sekalian, saya mau mengajak berdoa sebentar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Engkau telah mengirimkan Sang Putra untuk mengosongkan diri menjadi manusia yang tak bermakna demi mewartakan kabar gembiramu, sukacitamu, supaya kami mempunyai harapan untuk bersatu denganmu. Perkenankanlah kami ikut serta dengan Santo Yusuf untuk melaksanakan kehendak kami sehari-hari tanpa banyak huru-hara, tanpa banyak kesombongan, tetapi dengan penuh kerendahan hati, melayani Yesus bersama dengan Maria untuk sampai kepadamu, Bapa kami, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih Romo Mardi. Oke, Bapak Ibu, Romo Mardi bisa di stop share screen-nya, mohon maaf. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, saat ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin menanyakan materi dari sesi pertama, Bu Grace, sesi kedua Romo Budi,
maupun yang sesi Romo Mardi, silakan bisa di-unmute masing-masing langsung berbicara apa yang ingin ditanyakan. Nanti sesi ini akan dipandu oleh teman saya, Bu Debbie sebagai moderatornya. Apabila nanti dari Bapak Ibu tidak ada pertanyaan, mungkin moderator yang akan mengambil alih untuk bertanya beberapa poin, bisa kepada Romo Mardi, bisa kepada Romo Budi, ataupun Bu Grace kalau masih hadir. Kalau enggak, mungkin Romo Budi bisa mewakili Bu Grace. Terima kasih. Silakan Bu Debbie. Ya, terima kasih Pak Cipto, terima kasih Romo Budi, Romo Mardi, Bapak Ibu yang terkasih. Saya akan coba pandu untuk acara talkshow ini. Bagi Bapak Ibu yang ada pertanyaan, mungkin supaya nggak saling tumpang tindih, mungkin bisa di chat, ketik di kolom chat, atau Bapak Ibu bisa raise hand. Nanti setelah kita persilahkan, baru Bapak atau Ibu bisa berbicara. Ya, nah saya akan mulai dengan sedikit. Jadi gini Romo Mardi ya, tadi setelah Romo Mardi sampaikan tentang Santo Yusuf, saya jadi kepikir gitu loh, timbul pikiran ternyata emang benar bahwa sangat sedikit yang kita ketahui tentang Santo Yusuf. Paling hanya sampai setelah Yesus umur 12 tahun di Bait Allah, waktu hilang Santo Yusuf dan Bunda Maria mencari. Jadi kita bisa melihat juga tanggung jawabnya Santo Yusuf. Nah, ini Romo Mardi yang saya ingin tahu. Keluarga Kudus, Bunda Maria, yang kita pantau juga dari keluarga Kudus Nazaret adalah panutan kita ya. Nah, itu akan sempurna jika tiganya, baik Santo Yusuf, Bunda Maria maupun Tuhan Yesus itu dihormati, dikenal dan dikasihi ya Romo ya, kurang lebih seperti itu. Jadi nggak bisa hanya Yesus dan Bunda Maria saja, tapi harus ketiga pribadi itu yang ada dalam keluarga kudus, baru kita bisa sebut keluarga kudus itu sempurna, itu ya Mo. Jadi pertanyaannya apa? Jadi keluarga kudus ya itu akan disebut sempurna jika memang ketiganya kita hormati, kita kenal dan kita kasihi. Nggak bisa hanya Yesus atau Paus Fransiskus mencanangkan tahun depan untuk lebih kepada Santo Yusuf, begitu Mo, kurang lebih. Saya jawab. Ya, silahkan Mo. Terima kasih, Bu Debbie. Saya kira ini pikiran kebanyakan orang. Dan ternyata Tuhan pakai caranya sendiri. Alangkah baiknya, misalnya dikatakan oleh Daud, kalau aku boleh membangun kenisah. Dan Tuhan mengatakan, enggak, anakmu yang akan membangun. Demikian pula, jangan-jangan Tuhan juga mengatakan, bukan kamu yang penting adalah anakmu, yaitu Yesus itu. Dan jangan lupa bahwa pada zaman itu, perempuan itu nggak punya makna. Perempuan itu konco wingking. Teman yang di dapur sana. Revolusi. Perempuan punya makna. Nah, ini revolusinya. Maka Maria dipentingkan. Dan lalu anak kecil yang berharga. Si bapak, oh sorry, kamu di belakang saja. Cukup bahwa kamu membantu dengan cara yang dia putuskan. Tuhan itu. Jadi, Bu Lupi sudah mendengar suaraku sekarang ya? Oke. Nah, yang mau saya katakan adalah Tuhan itu pakai cara yang bukan main. Cara yang dengan cara luar biasa memperlihatkan cintanya, bahkan untuk orang yang paling gak berguna. Siapa itu? Yosef. Kalau dia memakai cara orang yang pinter mukjizat, nah ini anaknya. Kalau dia mau memakai orang yang
itu Maria. Enggak. Dipakai bukan karena dia hebat, tapi memang ada di baca. Yang mau saya katakan adalah akhirnya Tuhan mau mengatakan yang paling pokok adalah Allah, Tuhan. Sehingga kalau Anda tadi mengatakan, loh yang penting kan ya bisa tiga-tiganya. Ntar dulu. Pada waktu itu, yang paling penting adalah Bapak. Dan akan, sorry, aku memutuskan tidak. Yang penting adalah anak. Nah, kedua pertanyaan dari namanya dari catatan di sini, kok Santo Yusuf nggak ada pada waktu Yesus disalib? Yesus itu kok tidak mengajak bapaknya? Kemudian tadi ada yang mengatakan kapan Yosef meninggal? Itu pun tidak diceritakan. Kalau kita sekarang akan menanyakan itu, memang. Karena pada waktu itu, lalu berbagai macam tanda mata dan sebagainya menjadi jelas. Tuhan tidak pakai cara itu. Ada film, kalau Anda mau mencari filmnya dalam Google, Mary the Mother of Jesus, dan di sana diperlihatkan bahwa Yosef meninggal dengan ditunggui oleh Maria dan Yesus. Itu adalah kematian yang sangat saya inginkan. Bahwa ditunggui oleh Bunda Maria dan Yosef dan Yesus kalau nanti saya meninggal. Mana yang lebih tinggi dari itu? Kalau nanti Yosef meninggalnya sesudah Yesus nggak ada, nggak ditunggui sama Yesus. Jadi caranya hebat. Kalau Yosef nanti meninggalnya sesudah Maria juga meninggal, lalu waktu mati dia tidak ditunggui oleh Maria. Sedangkan dengan film itu mau diperlihatkan betapa Yosef berbahagia matinya di pangkuan Maria bersama dengan anaknya. Kematian apa yang lebih baik dari itu coba? Yang mau saya katakan adalah Tuhan memakai cara yang hebat dan bukan main. Lalu, kapan dia mati? Enggak penting. Yang penting matinya dipangku oleh Maria dan Yesus. Enggak penting sama sekali kapan matinya. Kok dia tidak di bawah salib? Lawang sepanjang hidupnya sudah salib kok. Perjalanan ke Bethlehem itu salib. Perjalanan ke Mesir itu salib. Pulangnya dari Mesir ke Nazaret itu salib. Lalu orang-orang kehilangan anaknya dan dia tidak kehilangan. Itu pun salib plus kebangkitannya. Itu jawab saya. Terima kasih Romo. Jadi mengingatkan juga perjalanan ke Mesir, ke Bethlehem, musim dingin ya, pada waktu mungkin Yesus mau lahir, dia tahan, istilahnya Santo Yosef tuh berani tanggung jawab, gentleman, gagah gitu ya Mo ya, berani menerpa itu semua. Kemudian juga kalau dipikirkan dia sebagai kepala rumah tangga mencari nafkah untuk istri dan anak, tapi nggak banyak yang expose di situ gitu ya, mau menariknya di situ ya, jadi benar-benar salib yang dipikul luar biasa gitu ya Mo ya. Ya, betul. Ya. Makanya kita bersyukur juga bisa dapat tahu sedikit banyak tentang Santo Yosef selain dari Bunda Maria dan Tuhan Yesus, untuk kita bisa lebih devosi mungkin atau apapun juga ke Santo Yosef seperti Paus Fransiskus bilang untuk ke tahun depannya. Oke. Saya sebetulnya tetap menganjurkan supaya mulai dari 1 Januari sudah memikirkan webinar apa yang bisa diadakan untuk Santo Yosef. Iya, benar Mo. Misalnya membicarakan tentang
Patri Cordis. Ya. Korde. Itu ada surat Paus. Saya sampai sekarang belum mendengar, bahkan surat KWI Agung Jakarta sama sekali nggak menyentuh tentang tahun Yusuf. Dan itu mengecewakan saya. Luar biasa sekali, Bapak Ibu jawaban Romo Mardi ya. Kita lebih banyak lagi. Kemudian pandemi yang nggak berakhir-akhir. Kemudian para lansia orang tua yang dibatasi pergerakannya, tidak bisa mungkin dengan cucu atau anak tidak bisa mungkin bertemu juga agak terbatas. Harapan, kalau ini pertanyaan sih sebenarnya, kenapa ya kok Tuhan ya izinkan pandemi ini boleh terjadi dan nggak ada habis-habisnya, malah kayaknya lebih parah gitu loh. Kalau kita dengar kan lagi puncak-puncaknya di Indonesia, kemudian di UK lagi mutan lah virusnya. Kapan selesainya pandemi ini? Kapan? Terus harapan kita untuk itu bagaimana gitu loh, Mo? Kalau mungkin kita bisa dikasih semacam apa ya, menimbulkan tetap kita punya iman yang kuat, kita punya sukacita dan tetap berpengharap, itu bagaimana, Mo? Saya kerap kali memikirkan hal serupa. Kok ya kayak gini tuh ya, nggak berhenti-berhenti tuh ya. Ini saya diberi segitu banyak obat agar supaya kuat. Tapi sekali lagi, Allah kita itu Allah yang punya pikiran yang nggak saya kenal. Coba bayangin, kalau Anda jadi Nuh, apa nggak maki-maki pada Allah? Iya. Kenapa sih mesti dikasih banjir kayak gini? Ini Allah yang payah ini. Apa efeknya? Efeknya adalah bahwa dia akhirnya mempersatukan manusia dan hewan serta tumbuh-tumbuhan dalam satu rumah. Apa ini bukan suatu cerita ekologi yang sangat dini? Sudah waktu itu manusia dengan hewan dan dengan tumbuh-tumbuhan tinggal dalam satu rumah. Apa bukan hebat? Itu pelajaran yang tak diduga-duga. Hal serupa dengan Abraham. Abraham kan mau menyembelih siapa namanya? Ishak. Jadi nggak usah menunggu sampai ada Habib yang mau menyembelih siapapun juga. Nggak perlu. Sekarang ini, artinya pada waktu Abraham mau menyembelih. Tapi apa yang dilakukan oleh Tuhan? Sebentar. Ini adalah terbiasa mempersembahkan anak sulungnya seperti semua suku bangsa yang lain. Dan lalu apa yang dilakukan? Mengubah. Itu juga suatu perubahan ritual yang sangat penting. Yang mau saya katakan adalah Tuhan membelokkan rencana yang dipikirkan oleh manusia. Normalnya ya anak sulung yang dikorbankan. Tapi Tuhan mengatakan enggak, tuh ada domba. Itu aja. Nah, kemudian normalnya tokoh dalam keluarga itu siapa? Bapak. Itu zaman Israel normal, bapak. Coba lihat. Dalam silsilah Matius, bapak semua. Paling-paling banter, bapak dari
istri Uria. Tapi bapaknya yang penting. Padahal Tuhan punya cara lain. Sorry, nggak begitu cara saya. Caraku adalah, yang saya ajak ngomong adalah si ibu. Ibu pun masih ibu kecil banget. Masih muda sekali. Nggak setua Debbie. Oh, Debbie sudah terlalu tua untuk jadi Maria. Tapi benar-benar anak kecil. Karena apa? Yang penting bukan anak kecilnya. Yang penting bukan hebatnya, bukan cantiknya. Walaupun sayang, maaf, bukan sayang, bukan. Semua Maria itu biasanya dibuat cantik ya. Iya. Tapi mungkin juga cantik. Tapi mungkin juga enggak, karena itu enggak penting untuk Tuhan. Yang penting adalah hati yang terbuka kepada Allah. Nah, hati yang terbuka kepada Allah itu dimiliki oleh Yosef. Yang dipukul bukan main karena tunangannya perutnya gede pada waktu 3 bulan pergi. Yang sudah hampir melahirkan disuruh pergi ke Bethlehem, harus mengantar. Dan pada waktu itu tidak dengan Mercedes, tetapi dengan kuda atau entah apapun juga. Yang sudah begitu pun masih disuruh ke Mesir. Astaga. Ini anaknya masih kecil pergi ke Mesir. Pakai gerobak lagi. Yang mau saya katakan adalah itu semua nomor 2. Kehendak Allah terlaksanalah. Dan nanti sebenarnya pada suatu saat, pada waktu Yesus disapu, disiksa, apa susahnya sih Yesus mengatakan, stop, aku nggak mau. Dia bisa itu membuat mukjizat itu. Enggak. Karena penyerahan diri hidup itu. Dan itu dilakukan oleh bapaknya. Nah, di dalam kerangka itu, dalam surat yang ditulis oleh Bapak Fransiskus, Paus Fransiskus, diperlihatkan. Sebenarnya kanak-kanak Yesus belajar etika, belajar sikap-sikap etis, belajar sopan santun dari siapa? Dari bapaknya. Di situ jasa Yosef. Jadi pada hemat saya, sukacita Yosef tidak terletak pada kehebatannya, tapi pada kesediaannya untuk memotong-motong kayu kecil. Dan anaknya belajar memotong-motong juga kecil. Membantu Maria belanja. Itu juga. Jasa Yosef adalah jasa yang nggak nampak. Paling-paling hanya mendengarkan Tuhan ngomong apa, dia mendengarkan. Saya kagum pada Bapak Paus Fransiskus yang melihat poin itu, walaupun dulu Pius ke-9 maupun Leo ke-13 pada abad ke-19 pernah membuat surat yang sangat bagus mengenai Santo Yusuf. Tapi itu pada waktu yang lain karena saya sudah membuat tulisannya juga. Bu Debbie, itu. Ya, terima kasih Romo. Karena waktu juga sudah tidak memungkinkan lagi sebelum kita masuk ke doa. Jadi hari ini sungguh sangat luar biasa buat kita semua. Buat kami mungkin juga persiapan untuk nanti juga menjadi para lansia. Bahwa kita hari ini bisa belajar punya iman yang seperti Abraham. Kemudian belajar keteladanan, ketaatan, solidaritas, ucapan syukur dari Bunda Maria, dari Romo Budi, dari Bu tadi Bapak Abraham, dan belajar dari Romo Mahdi tentang Santo Yusuf yang sangat luar biasa, yang istilahnya cuma nggak tampil ya, istilahnya nggak tampil, nggak show off, tapi luar biasa. Sungguh sangat memberkati buat kita semua. Sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, mungkin ada closing statement dari Romo Budi atau Romo Mahdi, mungkin saya persilakan. Kalau ada closing statement, mungkin Romo Budi atau Romo Mahdi.
Romo Budi, karena saya baru ngomong. Saya tidak ada, karena saya pikir Romo Mardi sudah menutup dengan baik ya, konklusinya baik sekali. Dan saya pikir Tuhan sudah, walaupun kami tidak saling ketemu nih, bahannya Romo Mardi, bahannya saya, bahannya Romo Grace, tapi luar biasa ya, Ibu Grace bicara tentang iman Abraham, saya bicara tentang iman Maria dan Elizabeth, lalu dilengkapi dengan tokoh Yusuf yang menjadi gongnya. Luar biasa, menurut saya indah ya, indah. Terima kasih. Ya, betul, setuju Romo, sangat setuju. Oke, Pak Cipto, saya kembalikan. Terima kasih Bu Debi, Romo Mardi dan Romo Budi, Bapak Ibu yang terkasih. Kita siapkan hati kita untuk masuk ke sesi doa. Nanti sesi doa semua kita akan didoakan oleh Romo Budi. Sebelum masuk ke sesi doa, ada beberapa wujud doa yang mungkin saya akan bacakan dan semuanya akan dibawa dalam doa juga oleh Romo Budi nantinya. Intensi doa, ucapan syukur dari Ibu Laura Surya Sasmita. Bersyukur putra kami mendapat pekerjaan. Ibu Kristina Disilia mengucap syukur untuk ulang tahun ke-63. Selamat ulang tahun Ibu yang ke-63. Ibu Veronica Dwi Ahmad dan anugerah yang kau berikan kepada keluarga ini, segala kesulitan dan rintangan bisa teratasi berkat campur tangan-Mu ya Bapa. Dan kini sampai penghujung tahun 2020 keluarga kami senantiasa hidup rukun satu sama lain, saling pengertian dan selalu sehat dan tetap semangat dalam peziarahan ini. Terima kasih Tuhan, dan ampunilah segala kekurangan dan kesalahan keluarga kami yang kurang berkenan dengan-Mu. Doa Tuhan Yesus, berkatilah dan sertailah anak cucu kami, penuhi dengan Roh Kudus-Mu agar anak-anak kami dan cucu kami tetap setia dan taat pada ajaran dan firman-Mu, jauhkanlah dari godaan-godaan yang mengganggu. Dari Ibu Karorin Elinawati Suhendro, puji dan syukur kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus atas hari kelahiran memasuki usia ke-60 pada tanggal 28 Desember besok. Selamat ulang tahun Ibu Caroline untuk besok, untuk kesehatan yang baik dan diberikan kepercayaan untuk terus mendampingi semua titipan cucu-cucu. Dari Ibu Elina Lusri mengucap syukur dan penyertaan Tuhan selama tahun 2020. Semoga senantiasa dalam perlindungannya. Ibu Luciana T bersyukur untuk ulang tahun perkawinan ke-45. Tuhan telah memberkati kami sampai saat ini. Selamat ulang tahun perkawinan Bu Luciana yang ke-45. Dari Bapak Herman Laksono mengucap syukur untuk ulang tahun pernikahan ke-47. Dan untuk anak cucu diberikan kesehatan oleh Tuhan. Semoga keluarga kami selalu berada dalam lindungan Tuhan. Selamat ulang tahun perkawinan ke-47 untuk Pak Herman. Dan ada wujud-wujud doa permohonan, mohon diberikan dari Ibu Teresia Sri Binariati, mohon diberikan pasangan yang seiman kepada anak bungsu Litwina Tang Meing, agar diberi kesehatan sekeluarga yang dijauhkan dari virus COVID-19. Dari Suster Rosa, mohon kedamaian dunia, mohon pandemi segera teratasi, semakin banyak pemuda-pemudi terpanggil menjadi biarawan biarawati. Dari Bapak Ignatius Joko Kuncoro, supaya sehat selalu dan diberikan perlindungan oleh Tuhan Yesus. Dari Ibu Lisa Hadiyanti, anak, suami dan adik Cynthia Devi, Kusnadi dan Nora. Dari Ibu Syami mendoakan perjalanan anak cucu dari Balikpapan untuk kembali ke pulang ke Lampung agar segala urusan dan perjalanan lancar, selamat sampai tujuan. Dari Bapak Yusuf Tanujaya, mohon kesembuhan Teresia Maria Sisil dari sakit stroke ringan dan keberhasilan Yosef mendapatkan penghasilan untuk kehidupan yang lebih baik, dan mohon keterangan Roh Kudus. Dari Ibu Heli Kim An, mohon perlindungan kesehatan dari segala terhindar dan lancar semuanya, mohon ketenangan batin di saat berdoa. Dari Ibu Ana Maria Surniawati, mohon doa dan berkat untuk anak-anak cucu-cucu agar diberi kesehatan, kegembiraan selalu dan
dalam damai Natal, dan juga terima kasih atas pernyataan Allah pada saya untuk selalu sehat dan bahagia. Dari Ibu Margareta Tan Melian, Yohanes, Franz Rudi, Chandra, Cilir, Kim, Markus S, Yeni Pujawati, dan Hanliang. Dari Ibu Yohana Dora, mohon kelancaran operasi tiroid awal bulan depan. Dari Ibu Peggy Pratomo, mohon doa untuk Viana bisa mendapatkan pekerjaan dan juga akan melakukan tes swab COVID. Dan ada dari Ibu Maria Teresiana Lisa Mansur, mohon Mami Sari Ansani, Papi Tan Hyanshu, Kim Manso, dan suami Hendra Kartika yang sudah di rumah Allah Bapa di surga dalam istirahat kekal dan damai abadi. Amin. Dari Bu Veronica Dwi Astuti, mendoakan Petrus Madio, Suparman, Elizabeth, Legima yang telah kau panggil menghadap hadirat-Mu. Dari Bu Elina Lusri, mendoakan arwah orang tua, kakak, opa, oma, om, tante, supaya dosa-dosa mereka diampuni dan diterima Tuhan dalam kerajaan surga. Dari komunitas Santa Janjugan, mendoakan Ibu Winnie Polana, salah satu peserta yang sudah mendaftar, tetapi beliau dipanggil Tuhan pada tanggal 22 Desember lalu, sehingga hari ini tidak bisa bergabung dengan kita di Zoom webinar ini. Kita doakan semoga beliau mendapatkan kedamaian abadi di sisi Bapa. Kami percaya Bapak Ibu, kita semua yang ada di sini, kita percaya bahwa dalam setiap kejadian dalam kehidupan kita adalah rencana Tuhan buat kita. Dan dengan iman yang penuh kita percaya setiap rencana Tuhan adalah rencana yang terindah, yang paling indah bagi kita semua. Apapun yang boleh kita lalui, apapun yang boleh kita alami, dengan segala iman yang ada kita percaya Tuhan senantiasa peduli, Tuhan senantiasa mengerti akan segala pergumulan, akan segala permasalahan kita semua. Mari saat ini Bapak Ibu, kita arahkan hati kita arahkan pandangan kita hanya pada Tuhan kita. Kita percaya apapun yang kita hadapi selama tahun 2020 ini, segala penyakit, segala masalah ekonomi, masalah kesehatan, dan segala masalah relasi dan lain-lainnya Tuhan, boleh kita lalui karena penyertaan Tuhan. Dan kita percaya Tuhan senantiasa peduli dalam setiap langkah hidup kita. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, yang terjadi dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu akan terjadi tanpa Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti setiap persoalan yang kita hadapi. Allah peduli setiap pergumulan yang kita hadapi. Hanya kuasa Dia dan penyertaan Dia kita semua boleh menghadapinya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapa
maka harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu yang terjadi tanpa Allah mengerti. Allah peduli segala persoalan, tapi tak akan pernah ku berlindung sendiri sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku berlindung sendiri sebab Allah Mengerti. sebab Allah mengerti. Baiklah, Bapak Ibu yang terkasih, kita akan menutup pertemuan kita. Terima kasih kepada panitia, terima kasih kepada para peserta yang hampir 3,5 jam mengikuti acara rekoleksi Natal Lansia ini. Kalau tadi pembicaranya adalah Ibu Grace, saya, dan Romo Mardi, kita hanya menyampaikan, tetapi sebenarnya pembicaranya adalah kitab suci melalui tokoh Abraham, melalui tokoh Maria dan Elizabeth, dan melalui tokoh Santo Yosef. Dan kita semoga dengan rekoleksi ini kita dapat menimba kekuatan iman, harapan, dan kasih. Kita dapat semakin kuat iman kita, semakin besar harapan kita, dan semakin sukacita, walaupun di tengah masa kesulitan pandemi ini. Tadi Ibu Grace sudah berdoa untuk kita semua. Saya juga sudah berdoa tadi untuk teman-teman yang sedang mengalami kesulitan, sudah didoakan. Untuk orang-orang yang sakit sudah kita doakan. Untuk orang yang lanjut usia sudah didoakan. Dan juga Romo Mardi juga sudah mendoakan secara khusus. Oleh karena itu saya akan menutup pertemuan ini dengan doa yang tidak panjang, tetapi kita akan berdoa melalui Santo Yusuf. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Yosef, pelindung kami. Bapa telah memilih Engkau menjadi hambanya yang setia, yang rendah hati, yang jujur, dan dipersatukan di dalam cinta Yesus dan Maria. Seperti Engkau melayani Yesus, berdoalah Santo Yosef bagi kami semua, khususnya peserta rekoleksi ini, dengan segala permohonan-permohonannya. Terutama agar kami setelah rekoleksi ini, kami dapat lebih bisa melayani Yesus dalam diri semua orang yang membutuhkan kasih dan bantuan kami, pelayanan kami. Semoga kami yang menghormati Engkau sebagai teladan dan pelindung kami,
selalu ingat akan tugas perutusan kami. Semoga Tuhan menganugerahkan kami melalui doamu, ketulusan dan cinta dalam pelayanan, seperti yang Engkau tunjukkan kepada Bapa, yang telah memilih Engkau untuk menjaga Yesus, putranya, dan juga Maria, bundanya. Santo Yosef, kepala rumah tangga keluarga kudus, Engkau berkarya bersama Yesus untuk Bapa. Engkau pun mengerti kesulitan dan kebutuhan hidup setiap hari. Maka bantulah kami untuk bekerja dengan sukacita dan riang gembira dalam kehidupan sehari-hari kami, bersama dengan orang lain, bersama anggota keluarga, bersama teman sekomunitas, setarekat, bahkan bekerja dengan siapapun juga, untuk memanfaatkan anugerah yang telah diberikan Tuhan kepada kami. Sehingga kami dapat meneladani hidup-Mu dan bertumbuh dalam semangat pengabdian dan setia terhadap panggilan kami masing-masing. Demi Kristus Tuhan dan perantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita semua dalam hidup, tugas, pelayanan, baik dalam rumah tangga maupun komunitas, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih Romo Budi, terima kasih Romo Mardi dan Bu Grace. Bapak Ibu, sebelum kita berpisah, kita akan foto bersama sambil bernyanyi Selamat Hari Natal, We Wish You Merry Christmas, sambil melambai-lambai di layar. Nanti kita akan difoto, nanti semua foto akan dikirim ke Bapak Ibu semua ya. Mari kita nyanyikan sama-sama. Videonya dibuka ya Bapak Ibu yang belum menyalakan video, jadi biar bisa difoto semua. We wish You a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. We wish you Merry Christmas. We wish you a We wish you Merry Christmas and Happy New Year. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan di rekoleksi. Sampai jumpa di rekoleksi berikutnya. Tuhan memberkati semua. Amin. Terima kasih panitia Romo. Terima kasih. Terima kasih semua Foto Romo. ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Suster, Bapak, Ibu. Terima kasih. Makasih Romo Budi, Terima kasih. Bu Grace. Selamat Natal saya semuanya. Nanti Bapak Ibu yang akan mendapat souvenir atau hadiah akan dihubungi panitia ya. Nanti makan di rumah masing-masing ya, dengan seleranya masing-masing. Luna jangan makan lagi, sudah makan tadi. Ya. Jadi nyemil Romo. Senang, menyenangkan hari ini. Terima kasih Romo Mardi atas. Sampai jumpa Romo Budi. Ya, Bu senang sekali. Eni. Ya. Tuhan memberkati. Bu Luna. Amin. Amin. Luna minta cemilannya dong. Ada Luna ya. Pak Rizal, Ngemil tuh Romo. Pak Rizal dengar saya. Minta keripik singkong tuh sama Ibu Subrata. Oh iya, Subrata itu, dia tokoh tuh, Subrata. Dari peratur amat tenang. Tokoh Hana Simeon di paroki Ibu sana. Hilda. Amin. Semoga sehat semuanya, dilindungi Ibu Tuhan. Elina. Ya. Ya, makasih Romo.
Bu Sampai Hilda. jumpa. Ya, sampai jumpa tahun Ya. depan. Semoga sudah tidak COVID. Amin. Panitia, terima kasih banyak, Cipto. Iya, terima kasih. Bless you. Panitia. Saya mau makan dulu. Ya, amin. Lapar. Melek. Gak ada yang dimakan nih. Ibu Susilowati. Ya, Romo. Terima kasih, Romo. Selamat datang. Romo Net. Mardi. Net, Sampai Tahu ada jumpa. keripik singkong dari rawa seneng itu Nur gimana? Hayati. sampai Sampai Jumpa semuanya. jumpa. Happy New Year. Mama Subrata. Tresnawati Lukman. Di Amerika. Hah? Ya, Ibu Subrata, Di Ibu Amerika Tresnawati itu adik saya di Amerika dia. Wow. Oh, iya. Sudah malam itu dia. Bapak Ibu. Suster Alwisia. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai Selamat Natal. Selamat Natal Eli. baru. Selamat Natal. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Selamat